Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor. Cerita kali ini berjudul Ditemani Sosok Putih Gunung Salak. Sumber dari Instagram explore gunung _ Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ditemani sosok putih Gunung Salak. Kami berempat berencana mendaki Gunung Salak via Cidahu. Kami berangkat menggunakan motor dari Jakarta pukul 8 malam karena biar sampai sana bisa istirahat terlebih dahulu. Tapi on time itu adalah kefanaan yang hakiki. Dan akhirnya kami berangkat sekitar pukul 11 malam. Kenapa kami memilih untuk mendaki Gunung Salak via Cidahu? Karena salah satu dari sekian jalur yang resmi dan sering menjadi opsi untuk mendaki Gunung Salak. Karena berharap ada barengan atau bertemu kelompok yang mendaki. Sudah bukan rahasia umum lagi, Gunung Salak ini terkenal dengan segudang cerita misterinya. Sampailah kami di desa Cidahu sekitar jam 3 pagi. Karena tidak ada informasi yang dapat kami jadikan rujukan untuk menuju base camp, kami mampir di musola sekalian istirahat karena maps untuk menuju base camp Cidahu itu salah. Titik kami saja nyasar. Maklumlah, belum ada yang pernah mendaki ke Gunung Salak. Akhirnya kami beristirahat di musola dan pada saat waktu subuh kami bertemu warga sekitar. Kami bertanya informasi base camp Cidahu dan akhirnya kami diarahkan. Setelah beribadah, kami melanjutkan menuju base camp Cidahu. Kami beristirahat di sana sampai sempat tidur sekitar 3 jam. Karena bangun sudah jam 9 pagi. Tapi sayangnya warung sekitar tidak ada yang buka. Karena kami mendaki di hari biasa, bukan di hari libur. Tapi beruntung bertemu dengan penduduk yang baik hati. Dicarikan makanan dan logistik oleh beliau. Sekitar jam 10 siang, kami mulai mendaki. Setelah melakukan registrasi, kami mulai jalan. Di jalan aspal di hampir pohon cemara melewati bumi perkemahan, warung warga, sampailah kami di pintu masuk jalur Gunung Salak via Cidahu. Dengan membaca bismillah, kami berempat mulai melangkah perlahan dengan jalur berbatu. Kami mulai menyusuri jalur sekitar 1 jam kami berjalan. Kami berhenti untuk beristirahat dan mengambil perbekalan air. Salah satu teman kami ada yang membaca panjang jalur. Singkat cerita, dia bilang kalau dari sini sampai puncak Manik itu cuma 5 km saja. Kami tak menghiraukan perkataan dia. Setelah beristirahat, kami siap-siap melanjutkan perjalanan. Dan tak disangka, jalur yang kami temui sangat menanjak, terus menanjak, cukup perlahan tenaga dan psikis kami melemah. Sekitar jam 6 sore, kami sampai di pos bayang yaitu H25, kalau nggak salah, karena kami banyak beristirahat di sepanjang jalur. Dan dari situ, kami mulai mendaki. Sehabis istirahat dan beribadah, kami melanjutkan mendaki gelapnya hutan yang mulai membuat nyali kami menciut. Tak lama kami meninggalkan pos bayangan, seperti ada yang melambai-lambai memberi syarat jangan diteruskan di belakang kami. Setelah itu, ku tengok tidak ada. Aku hanya bisa berdoa di dalam hati dan meminta perlindungan saat itu kepada Sang Maha Penjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk memutar haluan itu tidak mungkin, karena tinggal sedikit lagi, tapi karena jalurnya sangat menanjak seakan-akan seperti jauh. Benar saja, saat mengantri untuk mendaki, di
Di depan barisan temanku seperti ada yang ikut mendaki. Saat ku tengok, bayangan putih itu cepat menghilang. Semakin mencekam malam itu. Kami berjalan seperti ada yang memimpin rombongan kami. Jadi, kami berjalan menjadi 5 kepala. Karena aku baris paling belakang, jadi agak samar ku melihat sosok seperti menggunakan gamis putih berjalan setengah terbang. Sesak napasku saat itu seperti tertahan aliran darahku. Lemas kaki ini sesaat, tapi aku mencoba untuk fokus dan berdoa. Tiba-tiba, di belakangku, seperti ada yang mengikuti langkahku. Saat itu, aku memberi kode untuk beristirahat. Setelah memakai SB, kami mencoba untuk memejamkan mata. Tak kami sadari, entah sadar atau tidak, tenda kami dihantam oleh angin yang sangat kencang malam itu, dan gerumuh keadaan malam itu sangat kacau. Kami merasakan semua dan beristighfar bersama. Hanya doa yang kami lantunkan saat itu. Dan tak lama, angin itu reda. Kami mulai tenang karena kami terus beristighfar malam itu dan tak sadar sudah pagi. Alhamdulillah. Kami pun tenang beres-beres, foto di puncak, dan tak kami sadari ternyata terdapat makam Mbah Salak di sana. Kami pun tidak tahu, kami memanjatkan doa untuk beliau, dan tak lama setelah sarapan mengabadikan momen, kami bergegas turun agar tidak kelamaan di jalur. Sesampainya di base camp, aku bercerita kepada temanku sepanjang perjalanan malam itu, dan mereka membenarkan semua, karena mereka pun mengalami hal yang sama, tapi tak berani bercerita. Saat itu juga kami bercerita kepada petugas penghuni di sana, dan beliau menjawab dengan senyum, "Kalian hebat," dengan mengacungkan jempolnya kepada kami. Karena hari itu tidak ada pendaki selain kami. Akhirnya kami pulang dengan selamat, tidak ada keganjilan apapun sampai detik cerita ini.